Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik, sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Heri Putra. Program studi saya Pendidikan Agama Islam kelas 3A semester 3. Baik, pada kesempatan ini kita akan mendalami 3 bait terakhir dari Gurindam pasal yang kelima, karya Raja Ali Hadi. Gurindam ini menjadi salah satu warisan sastra Melayu yang paling berharga karena di dalamnya tersimpan nasihat tentang bagaimana memahami manusia melalui akhlak, tingkah laku, dan kepribadian mereka. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita bahas satu persatu bait terakhir yang kaya dengan hikmahnya. Bait yang pertama itu ialah bait yang keempat yang berbunyi, "Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu." Jadi bagaimana maksud bait tersebut? Pada bait ini, Raja Ali Hadi menjelaskan sifat utama dari seseorang yang benar-benar berilmu. Orang berilmu bukan sekedar orang yang tahu banyak hal, tetapi orang yang tidak pernah berhenti belajar. Ia tidak merasa malu untuk bertanya, tidak sombong untuk menerima nasihat, dan tidak lelah menuntut ilmu sepanjang hidupnya. Orang yang berilmu memiliki kerendahan hati karena ia sadar semakin banyak ia belajar, semakin ia tahu bahwa banyak hal yang belum ia ketahui. Jadi, isi nasihat ini mengajarkan kita bahwa ilmu bukan hanya apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita memperlakukannya dengan rasa ingin tahu, kesabaran, dan juga ketekunan. Next, lanjut, yaitu pembahasan yang selanjutnya, yaitu ialah bait yang kelima. Bait yang kelima ini berbunyi, "Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal." Jadi, apa sih maksud dari bait yang kelima tersebut? Jadi bait ini mengajarkan orang yang berakal adalah orang yang memikirkan masa depan. Mereka tidak hidup untuk hari ini, tetapi menyiapkan diri untuk kehidupan yang lebih panjang, termasuk kehidupan akhirat. Bekal yang dimaksud bukan sekedar harta, tetapi juga akhlak, amal, pengetahuan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Orang yang berakal akan memilih perbuatan yang bermanfaat, meninggalkan yang merugikan, dan selalu memikirkan akibat dari setiap tindakannya. Mereka sadar bahwa hidup di dunia hanyalah persinggahan sementara, dan apa yang dilakukan hari ini akan menentukan masa depan mereka. Jadi, bait ini mengingatkan kita untuk selalu berpikir jauh ke depan, bertindak dengan hati-hati, dan tidak menyia-nyiakan waktu. Mungkin itu saja untuk bait yang kelima. Next, lanjut kita memasuki bait yang keenam yang berbunyi, "Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bergempur dengan orang ramai." Jadi maksud bait terakhir ini, Raja Ali Hadi menegaskan bahwa perangai seseorang atau akhlaknya terlihat bukan ketika ia sendirian, tetapi ketika ia berada di tengah masyarakat. Sikap seseorang saat berinteraksi dengan orang banyak menunjukkan kejujuran, kesabaran, kesopanan, dan pengendalian dirinya. Orang baik perangai akan tetap ramah meski di dalam keadaan sulit, tetapi sabar meski diuji, dan tetap sopan dalam keramaian. Jadi, bait yang keenam ini mengajarkan bahwa akhlak sejati tidak dibuat-buat, ia muncul secara alami dan dalam pergaulan sehari-hari. Jika ingin mengenal karakter seseorang, lihatlah bagaimana ia bersikap di lingkungan sosialnya. Jadi, untuk di 3 bait terakhir ini dari Gurindam pasal yang kelima ini memberikan kita pedoman tentang bagaimana mengenali manusia dari sisi terdalamnya, dari ilmunya, akhlaknya, hingga perangainya. Raja Ali Hadi tidak sekedar menulis puisi, tetapi membangun sebuah panduan moral yang tetap relevan melintasi zaman.
Semoga nasihat yang saya jelaskan ini menjadi cermin bagi kita semua untuk memperbaiki diri, mengenali kekurangan, dan memperkaya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang akan saya dapat jelaskan. Saya tutup dengan sebuah pantun burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.